Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ba'du. Kepada yang terhormat sahabat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga diberikan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Agenda malam Kamis, malam ke-4 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 24 Juni 2020. Yang pertama pengajian malam ke-16 Kitab Aqidatul Awam, Nadom ke-27. Dan yang kedua tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Marilah kita sama-sama melanjutkan mengaji kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan wasilah kita mengaji kitab Aqidatul Awam, kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang mengikuti, keluarga kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين، ونخص خاصة تامة إلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين، ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي، وإلى حضرة الشيخ محمد نبوي بن عمر الجاوي الشافعي، إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا شيخنا ميمون الزبير، شيخنا عبد الرحيم أحمد، شيخنا فقيه إمام، شيخنا الحاج جنيد أنس، والحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى، إلى حضرة السيد محمد بن علوي الملكي المكي، وجميع آبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. Bahasan kita pada malam yang lalu tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, bahwa Allah menurunkan, wakilah menurut satu pendapat 104 kitab, pendapat yang lain 114 kitab Allah turunkan kepada para nabi-nabinya Allah. Dan yang wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman,
ada 4 kitab. Yang pertama, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah sebagaimana dalam surat Suhufi Ibrahim wa Musa, ayat Allah menurunkan pula suhuf yang pertama diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Allah menurunkan kitab Taurat, dan suhuf yang diturunkan Nabi Ibrahim. Lalu pada bahasan kita pada kali ini dalam nadhaman wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu taslimu wal qabulu imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu taslimu wal qabulu imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab wa kullu ma utawi saben-saben barang ata kang gawa bihi kelawan ma sopo ar-rasulu rasul, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaqquhu mangka iku utawi kewajibane, fahaqquhu mangka iku utawi kewajiban kullu ma ata iku at-taslimu, taslim pasrah, artinya menerima. Iku at-taslimu iku pasrah wal qabulu lan tegese nerima. Pasrah ini mengakui. Iku at-taslimu iku mengakui kebenarannya. Taslim wal qabulu lan nerima. Wa kullu ma utai saben-saben perkara ata kang gawa bihi kelawan masuk ar-rasulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaqquhu mangka iku utawi kewajiban kulluma wa haqqi kulluma iku at-taslimu ngakoni kebenerane wal qabulu lan rima, bahwa apapun yang dibawa oleh Rasulullah kewajiban kita mengakui kebenaran dan menerimanya. Sekali lagi bahwa apapun yang dibawa oleh Rasulullah, tentu hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita akui, wajib kita terima dengan lega, wajib kita terima dengan tanpa ada keraguan-raguan. Itu artinya kullu ma ata bihi rasul. Ya, sehingga tidak ada prasangka buruk, tidak ada keraguan-raguan atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti benarnya. Pasti benarnya.
Makanya dalam satu ayat dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang dibawa oleh, apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Bukanlah berdasarkan hawa nafsunya. Bukan karena kepentingan motivasi pribadinya, bukan. Tetapi in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apapun yang diucapkan oleh baginda Rasul adalah merupakan wahyu. Merupakan wahyu. Maka di sini mengapa Nabi Muhammad diciptakan dalam keadaan ummi. Ummi artinya adalah la yaqra wa la yaktub. Nabi Muhammad tumbuh, Nabi Muhammad hidup dan diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. La yaktub wa la yaqra, atau la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sepintas, makanya kita sering berselawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nabi Muhammad yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sepintas, kalau tolak ukurnya zaman sekarang, mungkin sebagian orang akan mengatakan itu merupakan sebuah kekurangan. Katakanlah bahasa kita buta huruf. Tapi justru disitulah Allah memiliki rencana yang sangat besar. Allah merencanakan sebuah hikmah yang sangat agung di balik keummiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hikmah. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Yang pertama, untuk menunjukkan dan sekaligus juga mematahkan sangkaan ataupun tuduhan orang-orang kafir pada saat itu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatannya Muhammad. Al-Quran adalah hasil olah fikirnya Muhammad. Al-Quran adalah bukan wahyu Allah. Maka tuduhan sangkaan akan keotentikan wahyu Allah itu semakin nyata dan semakin benar, dan dengan sendirinya tuduhan tersebut tidaklah terbukti. Bagaimana mungkin ada orang tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa menulis tulisan, kok bisa mengarang? Nggak logis. Gak mungkin, gak bisa diakal. Orang gak bisa menulis, boro-boro menulis, membaca tulisan saja tidak bisa. Kok bisa ngarang? Nah, maka dengan keummiannya Nabi Muhammad untuk membuktikan kebenaran Al-Quranul Karim adalah otentik wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad. Itu hikmah pertama. Hikmah yang paling besar lagi, bahwa tolak ukur
kecerdasan antara zamannya Nabi Muhammad dengan zaman sekarang itu berbanding terbalik 360 derajat. Kalau zaman sekarang nih, zaman sekarang kau ada orang nggak bisa baca tulis, aib. Wah, dia mohon maaf, orang bodoh, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, aib yang sangat besar. Zaman sekarang tolak ukurnya, cara pandangnya. Tapi cara pandang di zaman itu, di zamannya Rasulullah, justru berbanding terbalik. Kenapa? Bahwa di zaman itu, ukuran kecerdasan seseorang dinilai pada kekuatan daya hafal. Dan bahwa ketika ada orang dikenal dia memiliki daya hafal yang sangat kuat, kok bisa membaca, bisa menulis, aib zaman itu. Kenapa? Aib. Iya. Satu, di antaranya alat tulis menulis zaman itu sangat langka. Para sahabat nulis Al-Quran di pelepah korma, di bebatuan, di kayu-kayuan. Di media-media yang sangat apa adanya, sangat sederhana. Lah, zaman itu kecerdasan seseorang dinilai dari seberapa kuat dia memiliki daya hafal. Dan terbukti dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kuat hafalannya. Nabi Muhammad tidak pernah lupa, kecuali dibuat lupa sama Allah. Tetapi cara nyata Nabi Muhammad tidak pernah lupa sedikit pun. Sementara para penyair zaman itu, di zaman kegelapan, di zaman jahiliyah, saat itu kan gampang hanya ngomong, strata sosial yang paling tinggi adalah ketika seseorang bisa membuat rangkaian syair, puisi-puisi saat itu, sebagai sebuah tradisi jahiliyah, memiliki kemampuan kesusastraan yang sangat tinggi ketika seseorang bisa membuat syair-syair. Saya buktikan bahwa zaman itu ada salah seorang penyair, kalau zaman sekarang selebritis terkenal, hebat, terkenal, cerdas. Dia paling mumpuni dalam membuat syair. Favorit, dia menjadi selebritis di kalangan saat itu. Suatu saat orang tersebut, penyair ini, mungkin karena memiliki cara pandang yang sudah jauh atau tidak, yang jelas dia pengen mengabadikan gubahan syair yang dibuatnya. Syair-syair yang dibuatnya ingin didokumentasikan, ditulis akhirnya. Karangan-karangannya itu ditulis. Suatu ketika dia sedang menulis syair yang dia karang, ketahuan oleh temannya. Ketika saat ia ketahuan sedang menulis syair yang dia buat sendiri, yang dia karang sendiri, dia ketakutan luar biasa. Takutnya luar biasa, gemetaran. Zaman sekarang keluar keringat dingin, takut. Dia sampai ngomong kepada orang yang lihatnya itu, tolong jangan sebarluaskan aibku ini.
bisa menulis saat itu justru dikatakan aib. Tolong jangan sebarluaskan aibku ini. Kalau sampai masyarakat, orang-orang pada tahu bahwa aku bisa menulis, hancur sudah karirku yang selama ini aku rintis. Sudah, maka aku sudah tidak lagi memiliki harga diri. Karena aku ketahuan bisa menulis. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa saat itu justru cara pandang orang terhadap kemampuan menulis itu merupakan suatu aib yang harus ditutupi, jangan sampai ketahuan. Kenapa kok aib? Saya ulangi, saya katakan kembali bahwa ukuran kecerdasan seseorang di zaman itu manakala dia orang yang paling kuat hafalannya. Tidak mengandalkan tulisan. Tidak mengandalkan dia bisa menulis. Maka disitulah kemudian terbukti dalam sejarah Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan orang yang sangat-sangat cerdas, kuat hafalannya. Beliau tidak pernah terbukti bisa menulis, tidak pernah terbukti bisa membaca. Namun kemudian beliau mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara hikmah Nabi Muhammad diciptakan dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi Muhammad tidak pernah lupa. Lupa itu tidak pernah. Pasti dong. Masa ada nabi lupa? Bahaya. Kalau sampai ada seorang nabi kok lupa, maka dicurigai syariat yang dibawanya itu salah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nabi-nabinya Allah, seluruh nabi-nabinya Allah itu maksum, terjaga. Di samping terjaga tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, kemaksiatan-kemaksiatan, pada sebagaimana beberapa waktu yang lalu dijelaskan tentang kemaksuman. Di samping itu pula nabi-nabinya Allah, termasuk Nabi Muhammad, terlebih lagi Nabi Muhammad SAW, tidak pernah lupa. Dalam sebuah pernyataannya yang terkenal, la ansa walakin unassa li'asunnah. Akan tetapi Nabi Muhammad pernah dibuat lupa sekali. Itu pun justru rencana Allah. Nabi Muhammad dibuat lupa dalam rangka untuk menunjukkan syariatnya. Bahwa suatu saat Nabi Muhammad pernah sholat 4 rakaat, hanya 2 rakaat. Baru 2 rakaat salam, dibuat lupa oleh Allah. Lalu para sahabat kemudian bertanya, aku siratus sholat? Ya Rasul, wahai baginda, apakah sholatnya diringkas? Atau memang syariatnya sudah berganti? Sholatnya itu yang tadinya 4 rakaat, 2 rakaat. Lalu Nabi Muhammad bertanya, benar tadi saya sholat kok baru 2 rakaat salam? Betul ya Rasul. Akhirnya kemudian Malaikat Jibril datang memberikan wahyu tentang bagaimana ada syariat melaksanakan sujud sahwi. Ya, pelaksanaan sujud sahwi. Itu adanya sujud sahwi itu dipraktekkan dulu. Apa? Nabi Muhammad aja dibuat lupa dulu. Ya, jadi tidak semata-mata Nabi Muhammad lupa seperti kayak kita manusia biasa seorang pelupa, tidak, tapi justru merupakan rencana dari Allah untuk membuat satu kesunahan, untuk membuat satu tradisi, untuk membuat satu hukum.
la ansa walakin unassa li as-sunnah. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslim wal qabulu. Imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna utawi iman kita, imanuna utawi imane kita, ngimanaken kita, ngimanaken biyaumi akhirin kelawan dina kang akhir, biyaumi akhirin kelawan dina kang akhir, iku wajaba wajib opo imanna. Wajib kita meyakini akan adanya hari kiamat. Bukan hanya hari kiamatnya saja, wa kulli ma lan saben-saben barang, wa kulli ma lan saben-saben perkara, dan setiap peristiwa kana kang tinemu opo bihimma, kana kang wujud opo kang tinemu opo bihimma, kana kang tinemu opo bihimma, bayane minal ajabi saking perkara kang menakjubkan, minal ajabi saking bayane saking perkara kang mengherankan. Kewajiban kita untuk meyakini hari kiamat dan setiap peristiwa yang mengiringinya. Segala peristiwa-peristiwa yang mengherankan, peristiwa-peristiwa yang memiliki keistimewaan dibanding dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia, itu juga wajib kita yakini. Contohnya apa? Kal hasyri. Jadi wajib berimannya itu, atau kewajiban kita untuk beriman kepada hari kiamat plus, bukan hanya hari kiamatnya saja, tapi plus dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Contoh kal hasyri, seperti digiringnya seluruh makhluk hidup, umat manusia, jin, para malaikat, digiring kemana? Ke sebuah padang yang bernama padang mahsyar. Kemudian nanti ada rangkaian lagi namanya hisab, perhitungan amal. Itu wajib kita yakini. Wasirati, kemudian timbangan amal, melewati jembatan siratal mustaqim, wajib kita yakini. Wal mizani, timbangan amal, adanya timbangan amal, wajib kita yakini. Wal jazai, akan adanya pembalasan, itu wajib kita yakini. Wal jannati, yang nanti sebagai penduduk surga. Wan nari, yang nanti sebagai penduduk neraka, semuanya wajib kita yakini. Wal haudi, adanya telaga, telaganya para nabi-nabi dan khususnya telaganya Nabi Muhammad. Wa kelak, semua orang yang umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya dan orang-orang yang kekasih-kekasihnya akan meminum dari telaga itu, yang orang meminum air tersebut la yadma'u abadan, tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Wasyafaati, syafaat, pertolongan. Sumiyal yaum bidzalik, hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Karena sudah tidak ada lagi malam hari, tidak ada lagi siang hari. Hari terakhir. Hari akhir. Hari akhir itu kapan? Banyak pendapat, atau hari kiamat. Ada ulama yang mengatakan hari kiamat itu ya mulai dia dikubur itu sudah hari kiamat.
Dalam sebuah pernyataannya, man mata komat kiamat itu. Ya, ini ya tentu kiamat sughra. Nah, di akhir itu ya meninggal dunia. Orang siapa yang meninggal dunia, komat kiamat itu, maka akan terjadi kiamatnya, yakni kiamat sughra. Ya. Yang mengatakan kiamat itu ya, kenapa dinamakan kiamat? Sumia kiamatan ala hadzal qaul li qiyamil mayyit fiha minal idja'i ilal qu'ud. Hari dikuburnya seseorang dikatakan hari kiamat karena akan dibangunkannya mayit, didudukkan untuk kemudian mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar nakir atau malaikat basyir mubasyir kalau untuk orang mukmin. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkata, awwaluhu min waqtil hasyri ila ma la yatanaha. Permulaan kiamat itu setelah tiupan yang kedua sebagai penanda dibangunkannya seluruh makhluk hidup, seluruh makhluknya Allah yang memiliki nyawa, lalu kemudian digiring ila ma la yatanaha sampai waktu yang tidak ada akhirnya. Atau ila ayyadkhula ahlul jannah al jannah, atau sampai ahlu surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Antara waktu digiringnya manusia menuju padang mahsyar sampai dia divonis untuk masuk surga bagi yang beruntung, atau divonis untuk masuk neraka, itu berapa lama? Wa miqdaruhu bin nisbati ilal kufar khamsuna alfisana. Berbeda-beda waktu antara digiringnya manusia sampai dia dimasukkan ke dalam surga atau masukkan ke dalam neraka, berbeda-beda waktunya. Untuk orang kafir itu memakan waktu khamsuna alfisanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun lamanya orang kafir ini menunggu di padang mahsyar sampai menunggu vonis dari Allah. Jadi orang kafir itu sudah disiksa semenjak dia di padang mahsyar. Li syiddati ahwalihi. Wa huwa akhaffu min salatil maktubah fid dunya bin nisbati ilal mu'minis salih. Namun bagi orang mukmin yang saleh, jeda waktu antara padang mahsyar sampai dia divonis masuk surga itu tidak lebih dari lamanya seseorang melakukan sholat fardu. Akhaffu min sholatil maktubah fid dunya. Jadi lebih cepat dari orang melaksanakan sholat fardu di rumah. Kalau kan kita sholat fardu di dunia maksudnya, kita sholat fardu lamanya waktu itu 5 menit, maka masa penantian seorang mukmin yang soleh di padang mahsyar sampai dia dimasukkan ke dalam surganya Allah tidak lebih dari 5 menit. Wa yatawassatu min 'usatil mu'min. Kemudian kalau bagi orang-orang mukmin yang bermaksiat ya mungkin sedikit lebih lama. Tuma'lam anna ahwalan nasi takhtalifu bil qaul indal qiyam minal kubur. Kemudian ketahuilah bahwa kondisi manusia, kondisi orang-orang, bagaimana dia menyikapi dan bagaimana dia mengeluarkan kata-kata ketika dibangunkan dari kubur bermacam-macam. Ada sebagian orang yang ketika dibangunkan dari kubur, pada saat mau dikirim kepada mahsyar,
dibangunkan dari kuburannya sambil seraya berkata, Ya wailana man ba'athana min marqadina. Fataqulu lahum, maka kemudian malaikat menjawab, Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Malaikatnya, Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Wa ba'duhum, ada lagi orangnya, yunadi, dia itu kemudian manggil-manggil, merintih-rintih, meratap-ratap sambil berkata, Ya hasrana ala ma farrattu fi jambillah. Dia kemudian wajahnya hitam legam. Wa yaqulu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Yang mengucapkan kata-kata alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, bangunkan dari kubur, ucapannya ataupun yang diucapkan dari mulutnya. Ada lagi, La ilaha illallah walhamdulillah wa yabidu wajhu. Dia bersinar wajahnya, terang benderang. Jadi bermacam-macam ucapan yang diucapkan manakala dia dibangkitkan dari kubur. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, yuhsyarun nasu uratan. Kelak manusia digiring menuju pada mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada satupunnya mengenakan pakaian. Dasar hukumnya di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Satu hadis Rasulullah menyatakan, tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan. Kalian semua nanti kelak pada hari kiamat akan digiring menuju pada mahsyar dalam keadaan hufatan. Apa hufatan? Artinya dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Bila na'lin. Auratan, telanjang bulat. Telanjang bulat, semuanya itu manusia. Semua manusia tak terkecuali Nabi pun semuanya akan telanjang bulat. Ay bila taubin, ghurlan, dalam keadaan ghairu makhtunin, dalam keadaan yang laki-laki tidak bersunat. Jadi ketika dibangunkan dari kubur, digiring, manusia-manusia ini telanjang bulat, nggak memakai alas kaki, kemudian kemaluannya tertutup lagi, tidak dalam keadaan sudah bersunat. Ghairu makhtun. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan besok hari tentang wa kulli ma ata bihi minal ajab. Bahwa saya simpulkan untuk pertemuan kali ini, wajib bagi setiap orang yang beriman untuk benar-benar mengimani dan meyakini apapun yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar adanya. Wajib menerima, wajib mengakui kebenarannya. Dan bahwa imanuna biyaumi akhirin wajib wa kulli ma ata bihi minal ajab. Selanjutnya kita berkewajiban
untuk beriman akan hari kiamat dan segala peristiwa-peristiwa yang mengiringi hari kiamat wajib kita yakini. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mangga Mas Ari disampaikan barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Itu tadi yang keterangan yang terakhir yang ya wailana membahasana ketika diucapkan oleh makhluk-makhluk ketika dikirim ke padang mahsyar. Itu saya mau tanya masalah anak di bawah umur ketika meninggal atau anak yang belum balik kemudian meninggal, itu ikut serta ke mana tuh? Ke tadi ya ketika dikirim ke padang mahsyar apa enggak? Anak-anak yang belum punya dosa. Ya itu aja. Baik, terima kasih Om. Kalau tidak salah di nazum keberapa ya penjelasan tentang yang terkena beban ataupun bahkan ditanya dari alam kubur, kemudian dihisab dan lain sebagainya, itu hanya orang-orang yang mukallaf, ya, orang-orang yang mukallaf. Adapun anak yang di bawah umur itu tidak mendapatkan pertanyaan kubur, kemudian juga tidak akan dihisab. Ya, tentang nantinya apa digiring ke padang mahsyar, saya pernah membaca bahwa konon anak-anak yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, masih bayi, kelak akan menjadi wildan. Anak-anak kecil yang membawa gelas, dan anak ini akan mencari orang tuanya untuk memberi air minum. Untuk semuanya pada berlarian satu dengan yang lainnya mencari orang tuanya untuk memberi air minum di hari ataupun di hari padang mahsyar, pada saat orang dalam keadaan kehausan, maka ada anak-anak kecil yang bernama wildan yang membawa gelas dan air memberikan minum kepadanya. Itu adalah anak-anak yang bawa meninggal dunia dalam keadaan masih kecil. Itu yang saya tahu seperti itu. Oh, berarti yang wildan itu ya termasuk bagian dari syafaat anak-anak ke orang tuanya itu? Ya, betul, bagian dari pertolongan Allah, memberikan pertolongan dengan adanya wildan tersebut pada orang tuanya, sebagai juga penghibur orang tuanya. Balasan betapa ketika waktu lagi di dunianya, anak kecil yang lagi lucu-lucunya misalkan ya, ataupun ya masih belum dewasa, kemudian dicoba dengan meninggal dunia, diberikan ujian itu juga nanti akan diberikan kabar gembira. Itu adalah wildan yang akan memberikan air minum. Itu Om, kira-kira Om. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, karena ini terkaitnya dengan peristiwa hari kiamat ya, tentu pertanyaannya susah, pertanyaan yang sifatnya peristiwa. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mengajak kepada jemaah sekalian agar kita menumbuhkan motivasi kembali, menambah semangat kita untuk
at-ta'allum ataupun menuntut ilmu dimanapun, kapanpun sebagai bagian dari kewajiban kita thalabul ilmi, yang dalam sebuah hadis dikatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia, selama hayat masih dikandung badan, maka kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.